Segera download Quran Tadabbur, maka dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ikhwan dan akhwat, para pemirsa Radio Raja dimanapun Anda berada, kita lanjutkan bahasan kita dari pembahasan dari surat Fatir, dan kita masuk pada ayat yang ke-13 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail." Dan dialah yang memasukkan malam ke dalam siang dan masukkan siang ke dalam malam. Wasyams wa sakhara asy-syamsa wal qamar, dan dialah yang menundukkan matahari dan rembulan. Kullun yajri li ajali musamma. Masing-masing berjalan menurut waktu yang telah ditentukan. Dzalikumullahu rabbukum. Demikian itulah Allah Tuhanmu. Lahul mulku, dan kepunyaanlah segala hanya milik Allah lah segala kepemilikan. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Dan yang mereka seru, yang selain Allah, yang selain mereka sembah selain Allah, ma yamlikuna min qitmir, mereka tidak memiliki apa-apa meskipun setipis kulit ari. Kemudian ayat berikutnya, in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Jika kamu menyuruh mereka, mereka tidak mendengar seruan kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Seandainya mereka pun mendengar mastajabu lakum, maka mereka tidak akan menjawab permintaan kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan pada hari kiamat kelak mereka akan berlepas diri ya, kufur kepada kesyirikan kalian ya. Wala yunabbi'uka mithlu khabir, yaitu hari kiamat mereka akan ingkar terhadap kesyirikan kalian. Wala yunabbi'uka mithlu khabir, dan tidak ada yang bisa memberi keterangan kepada engkau seperti keterangan yang diberikan oleh Allah Al-Khabir yang Maha mengetahui. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan tentang bagaimana rububiyah Allah Subhanahu wa taala, karena dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah ya. Semua pengaturan alam semesta hanya Allah yang melakukannya. Allah berfirman, yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail. Apa maksudnya? Sebelum dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, maksudnya malam dimasukkan dalam siang dan siang dimasukkan ke dalam malam. Bukan maksudnya setengah malam setengah siang, tidak, setengah gelap setengah terang, tidak, tapi ada ketika awal hari siang ya, mulai kemudian siang tersebut mulai berkurang siangnya, mulai ke arah gelap. Itu maksudnya Allah masukkan malam ke dalam siang. Siang tadinya sangat terang, karena dimasuki oleh malam mulai berkurang siangnya, mulai berkurang semakin ke arah gelap sampai ke arah gelap sampai ke puncak gelap malam hari. Kemudian wa yulijun nahara fil lail. Allah masukkan siang dalam malam, dan sebaliknya. Ketika sudah di puncak malam, kemudian mulai menuju ke arah subuh, Allah masukkan siang ke dalam malam, mulailah malam berkurang sampai akhirnya mulai ke arah terang sampai pada puncak terang. Itu maksudnya memasukkan siang dalam malam ataupun masukkan malam dalam siang, yaitu malam mulai bertambah. Kalau malam dimasukkan ke dalam siang, maka siang semakin berkurang menuju ke arah gelap. Kalau malam dimasukkan kalau siang dimasukkan ke dalam malam, maka gelap semakin mulai berkurang ke arah terang. Itu maksudnya. Dan ini diantara hikmah Allah Subhanahu wa taala, diantara maha kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu melakukan demikian kecuali Rabbul Alamin ya. Yang bisa melakukan demikian hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menghilangkan siang tiba-tiba kemudian gelap, atau gelap tiba-tiba kemudian terang ya. Tetapi proses perlahan-lahan dari mulai terang kemudian mulai asar, mulai sore, mulai redup sampai gelap. Demikian juga kegelapan juga tidak dihilangkan secara tiba-tiba, tapi bertahap. Dengan Allah masukkan siang dalam gelap, mulai bertahap sampai kemudian ke arah subuh, kemudian ke arah pagi. Dan ini ada hikmahnya, di mana manusia tidak
mengalami perubahan dengan tiba-tiba, tapi dengan proses, dan itu sesuai dengan kondisi tubuh manusia yang butuh adaptasi dalam perubahan cahaya maupun perubahan cuaca, ya. Inilah di antara Maha Agung Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan hal ini artinya apa? Tidak ada yang bisa melakukan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Siang dan malam itu hanya urusan Allah. Yang ngatur hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mau melakukan demikian. Hanya Allah semata yang bisa melakukannya. Kemudian selain itu Allah sebutkan yang lain. Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar. Allah menundukkan matahari dan rembulan. Kullun yajri li ajali musamma. Masing-masing berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Apa maksudnya waktu yang telah ditentukan? Disebut oleh para tafsir dengan dua tafsiran. Tafsiran pertama maksudnya waktu yang telah ditentukan, artinya matahari rembulan akan terus beredar pada orbitnya sampai hari kiamat. Ada saatnya matahari terbit dari barat. Ada saatnya matahari terbit dari barat. Ini salah satu tafsiran para ahli tafsir. Ila ajali musamma, itu waktu yang telah ditentukan, maksudnya adalah hari kiamat. Matahari yang biasanya mengorbit dari timur menuju barat akan terbalik dari barat menuju timur. Dan ada saatnya kemudian wajumi asyamsu wal qamar, matahari akan digabungkan dengan rembulan, matahari diredupkan, rembulan diredupkan. Ada saatnya, dan itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua, kullun yajri li ajali musamma, masing-masing berjalan di orbitnya, artinya sesuai dengan aturannya, di mana rembulan beredar pada orbitnya sebulan, matahari beredar pada orbitnya setahun, ya. Sehingga maka dengan aturan yang selalu berlaku demikian, ya, matahari tidak pernah keluar dari orbitnya, rembulan tidak pernah keluar dari orbitnya, matahari tidak pernah telat, rembulan juga tidak pernah telat, ya. Dan ini yang mengatur semua Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan ketepatan matahari pada orbitnya selalu demikian, ya, bertahun-tahun bahkan ribuan tahun tidak pernah berubah, selalu begitu, maka lita'lamu adada sinina wal hisab, di antara faedahnya kalian bisa mengetahui, ya, hitungan tahun, hitungan bulan, ya, di antara faedahnya. Ini kalau seandainya matahari tidak teratur, ya, kadang terlambat, kadang kecepatan, repot. Manusia akan repot, ya. Ini menunjukkan bahwasanya matahari rembulan bukanlah benda-benda yang memiliki iradah, kehendak, tapi benar-benar matahari rembulan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak pantas untuk disembah, ya, karena matahari rembulan diatur. Buktinya dia tidak pernah berubah orbitnya selama sudah ribuan tahun. Seandainya dia memiliki kehendak sebagaimana manusia, maka tentu dia bisa rubah-rubah aturan orbitnya, bisa maju, bisa mundur, tapi ternyata selama ribuan tahun tetap pada orbitnya, menunjukkan matahari rembulan ciptaan Allah, dan Allah menjadikan demikian adalah untuk kemaslahatan manusia. Dan kita tahu Ibnu Qayyim dalam Miftah Daris Sa'adah menjelaskan tentang bagaimana manfaat matahari, manfaat rembulan, ya. Makanya dengan adanya matahari ini, lihat bagaimana manusia dengan jarak yang tetap, ya, sehingga cahaya yang sampai atau panasnya stabil, bisa teratur, dan itu berpengaruh kepada tumbuh-tumbuhan, berpengaruh kepada musim dan cuaca, banyak hal, kemaslahatan bagi manusia, bagi kesehatan manusia, bagi kebutuhan manusia, ya, bagi kesehatan manusia, banyak hal manfaat yang bisa diambil dari matahari dan rembulan, ya. Maka Allah berkata, "Dzalikumullahu rabbukum." Itulah, ya, Allah Tuhan kalian. Siapa yang bisa mengatur ini semua? Siapa yang bisa memasukkan siang dalam malam, malam dalam siang? Siapa yang bisa mengatur rembulan dan matahari? Enggak ada, hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah kepunyaan Tuhanmu, makanya Allah mengatakan lahul mulk, bagi dia segala kepemilikan. Al-mulk di sini mungkin diartikan kerajaan atau diartikan al-mulk maksudnya kepemilikan, ya. Di antara rububiyah Allah adalah Allah Maha Esa dalam penciptaan, fil khalq, Allah Maha Esa dalam penciptaan, Allah Maha Esa dalam al-mulk, dalam kepemilikan, dan Allah Maha Esa mutafarridun bitadbir, Maha Esa dalam pengaturan. Ini di antara para ulama sebutkan rukun rububiyah. Penciptaan, pemilikan, dan pengaturan alam semesta hanya Allah sendiri yang melakukannya. Allah Maha Esa dalam hal itu. Makanya Allah mengatakan lahul mulk, kepemilikan semua hanya milik Allah. Rembulan yang punya Allah, matahari yang punya Allah, alam semesta yang punya hanyalah Allah. Ya, siang dan malam yang punya hanyalah Allah, yang ngatur hanyalah Allah. Setelah itu Allah mencela
Orang-orang musyrikin kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir." Dan yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala, ma yamlikuna min qitmir. Mereka tidak memiliki apapun meskipun hanya qitmir. Qitmir itu ini ya, ini saya sengaja bawa. Tadi saya lupa keringkan ya. Qitmir ini coba difokusin ya. Ini apa namanya? Biji korma ya. Biji korma ini Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ada 3 hal yang dalam biji korma, ada namanya qitmir, kemudian ada namanya fatil dan satu lagi naqir. Ada qitmir, fatil dan naqir. Qitmir yaitu lapisan yang menutupi biji korma, menghalangi antara biji korma dengan daging buah korma ya. Tadi daging sudah saya buang. Inilah qitmir. Lapisan ini saya buka. Ini namanya qitmir. Kulit ari yang apa namanya menutupi buah korma yang namanya qitmir. Kata Allah itu mereka sembah selain Allah tidak memiliki ini. Ya. Yang bikin ini Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa memisahkan antara biji dengan buah korma ada lapisan seperti ini hanyalah Allah Subhanahu. Allah bisa bikin biji tanpa ada biji, tapi Allah bikin. Allah ciptakan ya. Mereka tidak tahu bisa bikin hal ini, maka ini hanya milik Allah Subhanahu. Ini disebut dengan qitmir. Kulit ari yang antara biji dengan daging buahnya. Kemudian ada namanya fatil. Fatil adalah ini. Ini yang saya cabut. Nah, ini. Jadi ada semacam benang di tengah-tengah sini. Ada benang di tengah-tengah ini. Ini kalau kita cabut, ini saya cabut ini di tengah. Ini namanya fatil. Kelihatan tidak? Hah? Kelihatan? Ini nih. Jadi di tengah-tengah ini ada kita tarik namanya fatil. Ya. Ini juga wala yuzlamuna fatila. Kata Allah mereka tidak dizalimi meskipun seringan ini. Allah tidak berbuat zalim. Yang namanya fatil. Ya. Kemudian ada namanya naqir. Naqir. Di balik seperti ini, di baliknya ada semacam titik di sini. Ini nakir. Ada titik di tengah-tengah sini kecil. Namanya nakir, titik di tengah sini. Namanya nakir. Ini sekedar ini aja biar paham bahasa dalam istilah dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir." Dan yang mereka sembah selain Allah ma yamlikuna min qitmir. Mereka tidak memiliki apa meskipun hanya kulit ari yang menutupi biji korma tadi, ya. Apa yang mereka tidak bisa ciptakan biji korma. Mereka tidak bisa tumbuhkan dari biji kemudian menjadi pohon korma jadi buah korma. Jadi mereka tidak bisa mengolah ini semua. Ini semuanya lah Allah yang ciptakan, Allah yang mengatur, maka hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikumullahu rabbukum lahul mulku." Ya. Bagi Allah segala kepemilikan. Kita tahu bahwasanya al-mulk di sini didahulukan penyebutan lahu jar majrur harusnya al-mulku lahu, harusnya demikian, al-mulk mubtada lahu jar majrur muta'alliqan bi khabar mahdhuf. Tapi di sini lahu didahulukan, lahu al-mulku, bagi Allah lah segala kepemilikan. Artinya kepemilikan yang sungguhnya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia mungkin punya kepemilikan, saya punya HP, saya punya rumah, saya punya ini, tapi kepemilikan tersebut tidak sempurna, kurang. Bukan kita yang menciptakan, kemudian sebelumnya mungkin dimiliki orang lain, ya. Kemudian berpindah di tangan kita, kemudian selanjutnya mungkin berpindah ke tangan orang lain. Terkadang tidak bisa kita olah sesuka kita, ya. Dan banyak hal, artinya kita memang memiliki pemilikan tapi tidak sempurna. Allah yang buat kita memiliki hal tersebut, ya. Mimma ja'alakum mustakhlafina fihi, kata Allah, Allah menjadikan barang-barang tersebut kalian mustakhlafina fihi, kalian saling ganti-mengganti dalam apa yang kalian miliki. Seperti HP dahulunya bukan milik saya tapi milik orang, kemudian saya dihadiahkan HP ini, ada kawan hadiahkan saya HP ini jadi milik saya sekarang. Mungkin suatu saat sudah atau hilang dicuri orang atau waliyadzubillah atau sudah kurang bagus saya jual jadi milik orang lain lagi. Demikianlah, tidak sempurna kepemilikan manusia, ya. Kepemilikan manusia terkadang
Ya, saya mau pakai juga terkadang mati baterainya, terkadang hang, terkadang macam-macam. Demikianlah manusia tidak memiliki secara sempurna. Ya. Mereka hanya memiliki kalau Allah memberi izin untuk memiliki. Makanya kata Allah, mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Mustakhlafin itu kalian saling ganti-gantian dalam benda tersebut. Sebelumnya di tangan siapa, berpindah ke tangan kita. Suatu saat akan berpindah ke orang lain, atau kemudian rusak, atau kemudian kita buang. Tidak selamanya kita miliki secara sempurna. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma yamlikuna min qitmir, mereka tidak memiliki meskipun hanya selaput ari tadi yang memisahkan antara biji korma dengan daging korma. Setelah itu Allah berfirman, in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian berdoa kepada mereka, menyuruh mereka, meminta-minta kepada mereka, la yasma'u du'aakum. Mereka tidak akan mendengar permohonan kalian. Ya. Walau sami'u mastajabu lakum. Kalau mereka mendengar pun mereka tidak bisa menjawab permohonan kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan pada hari kiamat kelak sembahan-sembahan kalian itu akan mengingkari perbuatan syirik kalian. Wala yunabbi'uka mithlu khabir, dan tidak ada yang bisa memberi penjelasan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti Al-Khabir, yaitu Allah yang Maha mengetahui. Allah yang Maha mengetahui menjelaskan ini dengan detail bagaimana kondisi sembahan-sembahan di dunia, terlebih lagi di akhirat, ya. Taib, perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Perhatikan di sini. Kata Allah, in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mas tajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Tapi kata Allah, jika kalian berdoa kepada mereka, la yasma'u du'akum, mereka tidak, sembahan-sembahan tersebut, yaitu sembahan-sembahan tersebut tidak mendengar doa kalian. Kemudian, walau sami'u mastajabu lahum, seandainya mereka dengar, maka mereka tidak akan bisa menjawab. Bisa memenuhi permintaan kalian atau menjawab. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, pada hari kiamat mereka mengingkari kesyirikan kalian. Taib, perhatikan sini. In tad'uhum, ya, mereka, apa yang dimaksud mereka? Sembahan-sembahan ini maksudnya apa? Apakah hanya berkaitan dengan berhala-berhala yang mereka sembah? Kita tahu bahwasanya sesembahan orang-orang musyrikin di zaman Nabi SAW banyak, ya. Sesembahan banyak. Ya, ada yang menyembah, ya, model-model sesembahan. Ada berhala, ada orang soleh, ada juga yang menyembah Nabi Isa, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah jin, dan lain-lainnya. Ini diantara sembahan-sembahan mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, sembahan-sembahan ini tidak akan bisa mendengar permohonan kalian. Al-Alusi, kalau berhala jelas tidak bisa mendengar. Ini jelas tidak bisa mendengar. Al-Alusi rahimahullah dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani mengomentari tentang ini. Bagaimana dengan orang soleh, Nabi Isa, atau jin yang mereka sembah, misalnya orang soleh Nabi Isa. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak bakalan mendengar kalian, ya. Mereka tidak bakalan mendengar kalian karena mungkin sudah mati, ya, sudah meninggal, ya. Sudah meninggal, maka tidak mendengar, atau karena sibuk dengan beribadah kepada Allah, ya, kepada Allah.
Bahkan beliau berkata malaikat pun yang mungkin mendengar kalau diminta, Allah akan buat malaikat tidak mendengar. Ya, ini tafsir Al-Alusi dan ada pernyataannya indah di kitab Nyarhul Ma'ani ya. Allah mengatakan kalaupun mendengar, mastajabu lakum, tidak bisa memenuhi. Taruhlah jin bisa mendengar, orang-orang yang beribadah kepada jin atau yang beribadah kepada malaikat. Toh malaikat kalaupun mendengar, ada yang mungkin berdoa minta kepada malaikat dianggap sebagai putri-putri Allah. Mungkin malaikat mendengar, kalaupun mereka bisa mendengar, tidak akan bisa memenuhi permintaan mereka. Dan paling menyedihkan wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Pada hari kiamat kelak mereka akan mengingkari kesyirikan kalian. Ini yang paling mengerikan ketika orang-orang musyrikin di hari kiamat sangat membutuhkan pertolongan, terutama dari sembahan-sembahan mereka, apalagi mereka menyangka sembahan-sembahan mereka adalah syufa'a. Ya, syufa'auna indallah, akan beri syafaat bagi kami di sisi Allah. Ya. Ternyata yang mereka harapkan sebagai pemberi syafaat malah berlepas diri dari mereka. Taib. Kalau yang disembah orang soleh, kalau yang disembah adalah yang berakal, adalah yang hidup, maksud seperti nabi atau orang soleh atau malaikat ya. Maka sembahan-sembahan ini dengan tegas akan berlepas diri. Sebagaimana Nabi Isa berlepas diri. Anta qulta lin-nasi takhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Wahai Isa, apa kau berkata kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sembahan selain Allah? Isa mengatakan, tidak ya Allah, aku tidak pernah mengatakan demikian. Ma qultu lahum illa ma amartani bi an ibudullaha rabbi wa rabbakum. Aku tidak berkata kepada mereka kecuali apa yang kau perintahkan kepada aku. Sembahlah Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Ya, sama dalam Al-Qur'an juga sebagian dalam surat Saba sebelumnya tentang malaikat, ya. Haula iyyakum kanu ya'budun. Kata malaikat, bal kanu ya'budunal jinni. Tidak ya Allah, kami tidak pernah disembah, mereka nyembah jin, ya. Jadi berlepas diri, malaikat berlepas diri. Bagaimana dengan jika yang disembah patung? Berhala atau patung, ya. Sebenarnya Allah mengatakan bahwasanya patung-patung ini akan dijadikan berbicara. Allah akan jadikan patung-patung tersebut berbicara dan mengingkari mereka. Mereka kondisinya sangat mengenaskan pada hari kiamat kelak. Sesembahan-sembahan yang mereka berharap untuk bisa menolong mereka ternyata malah berlepas diri. Bahkan patung-patung yang di dunia mereka sembah tidak pernah bisa ngomong, pada hari kiamat akan ngomong dan berlepas diri dari mereka, ya, bahwasanya mereka telah melakukan kesyirikan dan patung-patung tersebut berlepas diri dari mereka. Baik, kita lanjutkan. Syekh Utsaimin dalam tafsirnya memberikan satu faedah yang berkaitan dengan lahul mulk, hanya milik Allah segala kerajaan, segala kepemilikan hanya milik Allah. Beliau mengatakan, maka intinya dalam tafsir beliau mengatakan maka seharusnya seluruh peraturan yang berlaku di alam semesta hanyalah peraturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua. Karena ketika Allah menurunkan Al-Qur'an dengan penjelasan Nabi Muhammad SAW, Allah turunkan syariat yang sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurna bagi kalian agama kalian. Maka semua sudah dibahas dalam Islam. Sudah dibahas dalam Islam. Semua perkara, ya. Maka tidak ada namanya sekularisme yang mengatakan bahwasanya urusan agama hanya urusan di masjid. Di luar masjid maka urusan duniawi kembali kepada masing-masing. Tidak. Syariat Islam mengatur segalanya, segala urusan kehidupan. Karena semua adalah milik Allah dan harus berlaku hukum Allah pada kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang menarik dari Syekh Utsaimin rahimahullah dalam tafsirnya, ya. Oleh karenanya kita tahu dalam kehidupan kita, bahkan dalam berumah tangga ada aturannya, menikah ada aturannya. Ini di luar masjid loh. Kita bisa di luar masjid. Dengan istri ada aturannya, dengan anak-anak ada aturannya, dengan tetangga ada aturannya, dengan orang tua ada aturannya, dengan hewan ada aturan dalam syariat, ya. Semua ada aturannya. Bertetangga dengan interaksi sosial dengan non-muslim ada aturannya, semua ada aturannya, ya. Masalah hukum, masalah qadha, masalah kriminal ada aturannya,
masalah pembunuhan ada aturannya. Semua ada terlengkap dalam Al-Quran, dalam hadis. Dan semua di bawah kepemilikan Allah. Maka tidak ada namanya sekuler. Ya. Harus berlaku semua hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai seorang mengatakan ini kan urusan duniawi. Saya bisa bikin hukum yang lebih pantas buat urusan dunia ini. Tidak perlu Al-Quran dan Sunnah. Ini adalah kalimat kufur. Tidak boleh orang mengatakan demikian. Seorang Islam harus mengakui bahwa segala urusan di alam semesta inilah milik Allah dan Allah yang berhak menurunkan aturan. Dan aturannya ada. Tinggal kita mau belajar atau tidak. Aturannya tinggal kita mau belajar atau tidak, kita mau terapkan atau tidak. Ya. Taib. Setelah itu Allah berfirman dalam ayat yang ke-15, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayuhan nasu antumul fuqara ila Allah." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai manusia sekalian, antumul fuqara'u ila Allah." Kalian adalah fakir, ya. Yang butuh kepada Allah. Wallahu wal ghaniyul hamid, dan Allah Maha kaya dan Maha terpuji, ya. Maha kaya dan Maha terpuji. Perhatikan sini. Allah berfirman, "Ya ayuhan nas, antumul fuqara ila Allah. Allahu huwal ghaniyul hamid." Baik, Allah berfirman, wahai manusia sekalian. Wahai manusia sekalian. Perhatikan sini alif lam. Al-istighraq lil istighraq, mencakup seluruh manusia. Seluruh manusia. Ya, laki, perempuan, miskin, kaya, pejabat, rakyat, semuanya. Mau orang soleh, orang toleh, semuanya. Ya ayuhan nas, mencakup seluruh manusia tanpa terkecuali. Mencakup seluruh manusia tanpa terkecuali. Antumul, kalianlah, kalau bahasa kita, kalianlah fuqara. Antum itu kalianlah. Al-fuqara yang fakir. Di sini ada alif lam, ya. Alif lam. Ya. Seakan-akan disebutkan adalah lil jins. Menunjukkan kalian tuh jenis fakir tuh kalian. Kalau bahasa kita artinya jenis fakir adalah kalian. Jenis fakir adalah kalian, wahai manusia. Wahai manusia. Kenapa ada alif lam di sini? Mestinya cukup antum fuqara, kalian butuh kepada Allah. Tapi ketika Allah tambah alif lam, seakan-akan yang fakir cuma manusia doang. Kalian aja yang fakir. Padahal kita tahu bahwasanya makhluk yang lain selain manusia juga butuh kepada Allah. Semua makhluk, mau jin, mau malaikat, mau hewan, tumbuhan, ya, banyak, semuanya butuh kepada Allah. Tetapi kenapa Allah mengatakan seakan-akan hanya kalian manusia, makanya ditambah dengan alif lam. Seakan-akan jenis fakir itu hanya kalian, wahai manusia. Ini dibahas oleh para ulama. Jenis fakir adalah kalian, wahai manusia. Padahal makhluk selain manusia juga banyak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa sebab mereka sebutkan, di antaranya ya karena kebutuhan manusia sangat banyak. Sangat banyak dibandingkan dengan hewan-hewan lain. Manusia keperluannya banyak, ya. Keperluannya sangat banyak. Hewan-hewan ya makan selesai, tumbuh-tumbuhan siram selesai. Manusia urusan ini, mau ini, urusannya banyak. Banyak sekali kebutuhannya. Jauh lebih banyak daripada kebutuhan makhluk yang lain, ya. Makhluk yang ini yang pertama. Yang kedua, manusialah
yang menampakkan ketidakbutuhannya kepada Allah. Kepada Allah, ya. Allah berfirman, "Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna." Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Ya. Manusia akan berbuat melampaui batas tatkala dia memandang dirinya sudah kaya. Seakan-akan tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hewan tidak ada begitu. Jadi manusia lah yang menampakkan kesombongan, keangkuhan, seakan-akan tidak butuh kepada Tuhan, itulah manusia. Maka perlu diingatkan. Ya, jadi satu sisi pertama, kebutuhan manusia sangat banyak, ya melebihi kebutuhan hewan. Yang kedua, karena manusia yang membangkang. Manusia yang lupa. Maka harus diingatkan, ya. Antumul fuqara. Ibnu Taimiyah rahimahullah bahasanya panjang tentang masalah ini, tapi cukup antum kalau kembali kepada tafsir As-Sa'di ketika membahas ayat ini indah, beliau menjelaskan sisi-sisi bagaimana perlunya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala yang intinya ya. Intinya manusia itu ya manusia fakir li dzatihi. Dia fakir dalam segala urusan, secara zatnya dia fakir, ya. Kebutuhan dia sangat banyak, ya. Dia butuh kepada Allah, perlu kepada Allah. Ya. Saya beberapa kali protes sama orang Malaysia, mengatakan butuh kurang bagus bahasanya dalam bahasa Malaysia, tapi perlu dengan butuh itu beda kalau dalam bahasa Indonesia. Butuh itu kayaknya keperluan yang sangat mendesak. Jadi mohon maaf kepada kawan-kawan yang mungkin nonton dari Malaysia, ya saya tetap menggunakan kata butuh karena mungkin bagi bahasa Malaysia kurang bagus ya. Saya pernah ditegur. Pernah saya ceramah di Malaysia, terus ada kawan Malaysia bilang, "Ustaz, jangan bilang butuh ya." Ya. Saya lupa ketika saya ceramah, saya ngomong berapa. Sampai teman itu bilang, "Ustaz, antum bilang butuh 20 kali lebih dalam ian." Ternyata maknanya kurang bagus ya. Tapi dalam bahasa Indonesia, perlu beda dengan butuh. Kalau butuh seakan-akan keperluan yang mendesak. Tapi saya kata perlu deh sekarang biar orang kawan-kawan Malaysia enak mendengarnya. Perlu kepada Allah dari tidak ada menjadi ada. Menjadi ada, yaitu al-ijad. Ijaduhu yahtaju ila Allah. Kemudian perlu kepada Allah, dia perlu kepada Allah untuk tetap hidup. Lil baqa. Ya, butuh udara, butuh tempat tinggal, butuh keluarga, banyak keperluannya, banyak sekali. Sehingga manusia sebenarnya fakir li dzati. Kita ini enggak bisa apa-apa. Kasih sedikit saja kita enggak. Kasih virus sudah enggak bisa apa-apa, dikasih cepat letih, cepat lelah, cepat lupa, banyak kekurangan kita sehingga selalu kita perlu kepada Rabbul Alamin. Perlu untuk memenuhi kebutuhan kita, perlu untuk menjauhkan kita dari mara bahaya, perlu untuk melindungi kita. Kita perlu kepada Allah dalam segala hal, maka kita fakir li dzat. Kita ini fakir secara zatnya fakir. Dari tidak ada menjadi ada menunjukkan kita tuh fakir. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits, fa aslih li sya'ni kullahu wa la takil nafsi tarfata ain." Jangan kau biarkan aku bersandar kepada diriku meskipun hanya sekejap mata, ya. Karena kita selalu memerlukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak hal keperluan Allah, saya sarankan baca keperluan kepada Allah, sarankan baca tafsir Sa'di. Kemudian wallahu huwal ghaniyul hamid, dialah Allah yang maha kaya, maha kaya. Adapun Allah Subhanahu wa taala, maka Allah al-ghani li dzatihi. Allah itu al-ghani li dzatihi. Maha kaya secara zatnya. Sehingga tidak memerlukan apapun, ya. Ya, maka dia adalah As-Samad, Al-Fardus Samad. Allahus Samad. As-Samad itu yang semuanya perlu kepada dia, butuh kepada dia, tidak perlu kepada selain dia. Al-Hamid, maha terpuji. Maha terpuji. Ya. Allah Subhanahu wa taala maha kaya dan maha terpuji. Tidak seperti makhluk yang sering kekayaannya membuat dia tidak terpuji. Kekayaannya buat menyenangkan dirinya sendiri,
kekayaan yang buat dia sombong, kekayaan yang buat dia melampaui batas, kekayaan yang buat dia melakukan kemaksiatan, banyak hal kekayaan buat dia tidak terpuji. Adapun Allah Subhanahu wa taala terpuji dari sifat-sifatnya, terpuji dari nikmat-nikmat anugerah yang dia berikan kepada makhluknya, maka dia maha terpuji. Bahkan kata sebagian ulama, seandainya tidak ada yang memuji Allah, manusia tidak memuji Allah, maka masih banyak makhluk Allah yang akan memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mengerti tentang agungnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi digabungkan antara Al-Ghani Al-Hamid menunjukkan Allah Subhanahu wa taala maha kaya secara zatnya dan maha terpuji secara zatnya, ya. Seandainya tidak ada manusia yang memuji, maka masih banyak makhluk Allah yang memuji. Dan Allah dipuji tadi saya katakan dari sifat-sifatnya yang maha mulia, kemudian dari kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Baik, kita lanjutkan. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyasha yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid." Jika Allah berkehendak, niscaya Dia akan musnahkan kalian dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kalian. Kalau Allah berkehendak, artinya Allah ini bukti bahwasanya Allah Maha Kaya. Allah tidak butuh dengan kalian. Tidak beribadah enggak ada masalah. Sekarang dalam hadis yang masyhur kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa min mulki syai'a." Wahai hamba-hambaku, kalau kalian seluruhnya manusia dan jin dari awal sampai akhir semuanya hatinya seperti hati orang yang paling buruk di alam semesta. Semuanya hati seperti Fir'aun. Kita semua manusia seperti Fir'aun. Seperti iblis. Tidak akan mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya kalau Allah berkehendak kalian bermaksiat kepada Allah, membangkang kepada Allah, berbuat kesyirikan, in yasha yudhibukum, Allah bisa memusnahkan kalian. Wa ya'ti bi khalqin jadid, Allah gantikan dengan makhluk yang lain. Apakah manusia yang lain? Generasi yang baru, atau Allah gantikan dengan model makhluk yang lain selain manusia, terserah Allah Subhanahu wa taala yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma dzalika 'ala Allah bi aziz, dan hal itu tidaklah mustahil bagi Allah atau tidak sulit bagi Allah. Bi aziz ada yang mengartikan bi aziz maksudnya laisa bi syadid. Aziz diartikan laisa bi syadid, hal itu tidak sulit bagi Allah. Ada yang mengartikan laisa bi mumtani', itu perkara bukan hal yang sulit, bukan hal yang mustahil bagi Allah, mudah bagi Allah. Dan ini dalil tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Allah mengatakan iyasha yudhibukum, jika Allah berkehendak Allah akan memusnahkan kalian. Artinya perbuatan Allah terhadap makhluk adalah perbuatan yang baru. Allah bisa menghilangkan dan Allah bisa menciptakan makhluk yang baru dengan kehendak yang baru. Dan itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah asma wa sifat, bahwasanya af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala ditinjau dari jenis fi'il, dari jenis perbuatan, maka azali, ya, min haitsun nau, adapun min haitsul ahad ditinjau dari perbuatan-perbuatan tiap-tiap perbuatan, maka haditsul ahad, maka dia adalah perkara yang baru. Gampangannya begini, Allah Subhanahu wa taala sejak azali sudah Maha Pencipta, tetapi kapan Allah menciptakan ini, kapan Allah menciptakan anu, tergantung, terserah kehendak Allah. Allah berkehendak menciptakan ini belakangan, ini lebih dahulu. Nah, sifat Allah yang menciptakan berkaitan dengan makhluk yang baru adalah perbuatan-perbuatan Allah yang baru. Ya, bukan dikatakan sejak azali Allah sudah menciptakan, misalnya firanda sudah diciptakan sejak azali. Enggak. Kapan Allah ingin menciptakan firanda, Allah ciptakan. Terserah Allah belakangan. Ya, tidak. Adapun sifat menciptakannya Allah sudah sejak azali. Sama dengan berbicara. Allah memiliki sifat berbicara. Azali, qadimun nau, atau azaliyun nau. Sudah azali, ya, azaliyatun nau, dari sejak azali Allah sudah berbicara. Tapi kapan Allah berbicara, dengan siapa, objeknya apa, terserah Allah. Ya. Allah yatakallamu bima syaa, ya. Biman syaa mata syaa. Allah berbicara dengan apa yang Allah kehendaki, kepada siapa Allah berbicara, dengan topik apa yang Allah inginkan, dengan bahasa apa yang Allah inginkan, kapan Allah ingin, terserah Allah. Itu namanya sifat berbicara, ditinjau dari jenis berbicaranya. Allah sejak zaman azali sudah berbicara. Beda dengan manusia. Manusia lahir belum bisa bicara. Nanti berjalan dengan waktu, bicaranya mulai pelan-pelan sampai akhirnya bisa berbicara, mungkin umur 3 tahun, 4 tahun. Ya. Tapi Allah sejak azali sudah bisa berbicara. Hanya kapan berbicaranya terserah Allah. Bukan seperti perkataan orang-orang Asy'ariyah mengatakan Allah bicaraan zaman azali, pembicaraan enggak berubah-ubah, itu saja. Ini itu perkara yang tidak logis, ya. Makanya Allah demikian juga penciptaan, ya, penciptaan. Makanya Allah mengatakan wa ya'ti bi khalqin jadid, kalau Allah berkehendak Allah akan musnahkan manusia dan Allah akan datangkan dengan makhluk yang baru, dengan penciptaan yang baru tentunya, ya. Meskipun sifat mencipta Allah sudah
azali. Ini tentunya kita bahas panjang lebar dalam tauhid asma wa sifat ya. Kemudian kita lanjutkan dan itu mudah bagi Allah, ma dzalika 'ala Allah bi aziz, dan itu mudah bagi Allah, bukanlah suatu yang berat dan bukan suatu yang mustahil. Kemudian Allah berfirman, wala taziru waziratun wizra ukhra, bahwasanya orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Wa in tad'u muthqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai'un walau kana dza qurba. Dan jika seorang yang berat dosanya memanggil orang lain untuk memikul dosanya itu, tidaklah akan dipikulkan untuknya sedikit pun, meskipun yang dipanggil itu adalah dari kaum kerabatnya. Innama tunzirul ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Sungguhnya engkau hanya dapat memberi peringatan kepada orang-orang yang takut kepada Rabb-nya bil ghaib, sekalipun mereka tidak melihat Allah. Wa aqamus shalat, dan mendirikan salat. Wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsi. Barang siapa yang mensucikan dirinya, sungguhnya dia mensucikan untuk dirinya sendiri. Wa ilallahil masir, dan kepada Allah tempat kembalimu. Perhatikan sini. Ini ayat memperingatkan kita tentang bahaya, tentang kedahsyatan hari kiamat. Kata Allah Subhanahu wa taala pertama, wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang yang berdosa, nafsu yang berdosa, wala taziru ya, nafsun waziratun, yaitu jiwa yang berdosa, tidak akan menanggung dosa jiwa orang lain. Dia hanya menanggung dosanya sendiri. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, kullu nafsin bima kasabat rahina. Masing-masing jiwa akan bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Dalam surat Al-Muddatsir, dalam surat At-Tur, kullu mri'in bima kasaba rahin. Masing-masing orang akan bertanggung jawab tentang apa yang dia lakukan sendiri, ya. Dia tidak akan menanggung dosa orang lain. Allah tidak zalim. Tidak mungkin orang lain berdosa kemudian kita tanggung dosanya. Setelah itu Allah menjelaskan, bahkan pada hari kiamat kala, wa in tad'u muthqalatun. Ya, wa in tad'u muthqalatun, ya. Ya. Yaitu maksudnya bahkan jika ada satu jiwa yang muthqalah, yang dia diperberat, yaitu muthqalatun bil auzar, yang dosanya sangat memberatkan, dia pikul, ya. Wizar itu seperti pikulan yang dia pikul di punggungnya. Ternyata pada hari kiamat dia memikul dosa yang memberatkan dia. Ila himliha, dia memanggil orang lain, tanggunglah, pikulah sebagian daripada dosa-dosaku, aku sudah keberatan memikulnya pada hari kiamat kala. La yuhmal minhu syai', maka tidak ada sedikit pun dari dosa yang dia pikul untuk dipikul oleh orang lain tersebut. Walau kana dza qurba, meskipun yang dia seru adalah karib kerabatnya. Gampangannya begini, sebagian disebutkan oleh Al-Qurtubi, riwayat dari salaf, kalau tidak salah Fudail bin Iyad, dia mengatakan misalnya pada hari kiamat ada seorang ibu, seorang wanita yang dia memikul dosa yang sangat banyak. Kemudian dia keberatan memikul dosanya pada hari kiamat kelak, dia pikul di pundaknya. Kemudian dia berjalan mencari anaknya. Kemudian dia berkata, "Wahai anakku, bukankah engkau adalah anakku?" Anaknya berkata, "Iya ibunda, aku adalah anakmu." "Bukankah perutku adalah tempat dulu engkau dalam perutku?" Kata anaknya, "Iya benar ibunda." "Bukankah air susuku adalah minumanmu?" Kata dia, "Benar ibunda." Pokoknya disebutkan, "Bukankah hijriku dekapanku adalah tempat tidurmu?" "Benar ibunda." "Terus kenapa ibunda?" "Pikullah, ambillah sedikit dariku dosa-dosaku." Kata anaknya, "Tidak bisa." Tidak bisa, Allah larang. Ya. Makanya ini Allah mengatakan, "La yuhmal minhu syai'." Sedikit pun tidak akan diambil. Di sini syai' nakirah. Ya. Dalam konteks syarat, ya. Wa in tad'u, ini isim fi'il syarat. Wa in tad'u, maksudnya meskipun muthqalatun, artinya jiwa yang keberatan dengan dosa-dosa menyeru seorang yang disuruh siapapun meskipun dari karib kerabat, la yuhmal, jawab syarat, la yuhmal minhu syai', maka tidak akan diambil sedikit pun dari dosanya untuk dipikulkan kepada orang lain meskipun yang dia minta tolong adalah karib kerabatnya. Jadi ikhwan, ini peraturan hukum Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ya, meskipun seorang itu mau, dia tidak akan bisa mikul. Misalnya dia ingin nolong ibu, saya ingin nolong, enggak bisa, ini aturan Allah. Allah mengatakan di hari kiamat, "Anal Malik, aina mulukul ard?" Ana Dayyan, aku adalah raja pada hari kiamat. Malik yaumiddin, enggak ada yang bisa keluar aturan Allah. Tidak boleh seorang sok-sok, "Oh tenang ibu, saya pikul sedikit, saya masih banyak pahala saya. Saya adalah orang soleh meskipun," enggak bisa. Ini aturan Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa memikul dosa ibunya sama sekali, ya. Enggak bisa, ya. Walau kana dza qurba, meskipun karib kerabat. Ada yang mengatakan masing-masing sibuk. Yauma yafirul mar'u min akhi, seorang akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, lari dari ibunya. Wa abi, lari dari bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, lari daripada istrinya dan anak-anaknya. Kenapa? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Masing-masing sibuk dengan dosanya.
Masing-masing pun sholatnya mau disuruh mikul dosa orang lain tidak bisa. Dia justru ingin orang lain mikul dosanya. Artinya apa? Orang yang paling dia cintai pun ibunya tidak bisa ditolong. Ya. Semuanya ada aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat bukan hari yang sangat dahsyat. Oleh karena seorang jangan pernah berharap pada orang lain. Masalah syafaat ada benar. Syafaat hari kiamat ada, tapi semua adalah aturan Allah. Kalau Allah tidak izinkan tidak bisa, meskipun ibu sendiri, meskipun istri, meskipun suami. Jangan seorang wanita yang penting suami saya soleh, nanti saya akan tidak ada. Jangan berharap demikian. Atau seorang laki, istri saya soleha, aman. Enggak ada aman. Masing-masing kullu mri'in bima kasaba rahin. Masing-masing urusannya sendiri-sendiri. Masalah syafaat itu urusan Allah, ada aturannya. Belum tentu seorang bisa mendapatkan syafaat. Kalau tidak izinkan tidak bisa. Maka jangan pernah berharap kepada orang lain. Makanya saya sering sampaikan kalau ada dakwah yang seorang sok-sok menjadikan dirinya tameng pada hari kiamat, memberi jaminan mutu hari kiamat, itu dakwah ngawur. Islam mengajarkan seorang bertanggung jawab dengan amal yang dilakukan, bersandar kepada amal solehnya, tidak bersandar kepada orang lain. Ya, ini hukum asal dalam Islam. Ya. Setelah itu Allah berfirman, "Innama tunzirul ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib." Kau hanya saja bisa memberi peringatan, itu peringatan yang bermanfaat. Artinya Rasulullah SAW memberi peringatan kepada semua orang. Tapi peringatan yang bermanfaat kepada siapa? Alladzina yakhshawna rabbahum. Orang-orang yang takut kepada Rabb mereka bil ghaib. Bil ghaib maksudnya ada dua tafsiran, maksudnya mereka takut kepada Allah meskipun mereka tidak melihat Allah. Tafsiran pertama. Atau bil ghaib maksudnya mereka takut kepada Allah meskipun tidak ada yang melihat mereka, meskipun mereka sendirian. Ya, yakhshaun khasyah lebih tinggi daripada khauf. Kata para ulama, khasyah adalah al khauf ma'al ilm. Yaitu merasa takut kepada Allah dengan ilmu ta'zim, bersamaan dengan ilmu tentang siapa yang dia takuti tentang Allah dan pengagungan terhadap Allah. Ada orang takut tapi dia tidak mengagungkan. Ini ada takut mengagungkan, itu namanya khasyah. Wa aqamus salat, dan mendirikan salat. Wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi. Barang siapa yang mensucikan dirinya adalah untuk dirinya sendiri. Allah ingatkan. Ya, kamu mensucikan diri, kamu salat membersihkan hatimu dari berbagai macam penyakit hati untuk dirimu sendiri. In ahsantum li anfusikum, bukan untuk orang lain. Berbuat baik untuk diri kalian. Kalian suci diri kalian untuk diri kalian sendiri, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Al-Ghaniyul Hamid, Allah Maha Kaya, tidak butuh dengan amalan kalian. Wa ilallahil masir, dan segala urusan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja kajian kita para pemirsa raja rahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Dan sepertinya di bulan Ramadan kita off dulu, nanti kita lanjutkan insyaallah setelah bulan Ramadan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.